berperan optimal dalam menjalankan fungsinya. Siapa saja yang berpotensi terkena untuk penyakit jantung kardiovaskular? Biasa dengan seiring bertambahnya usia, faktor risikonya juga semakin besar. Kemudian apabila dari orang tua memiliki riwayat penyakit jantung, ada kemungkinan dapat diturunkan ke generasi di bawahnya. Kemudian pada penderita obesitas, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes mellitus, pada perokok, kemudian yang kurang olahraga seperti itu Pak ya. Jadi kalau yang kurang gerak, makannya juga nggak diatur, itu untuk terkena penyakit jantung kardiovaskular. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau ajak Bapak nonton video untuk melihat bagaimana proses terbentuknya dari sumbatan pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, fungsi dari organ apa ya? Nah, ini dari fungsi organ jantung yang tadi saya katakan, tugasnya sebagai memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, banyaknya darah yang dipompakan ke dalam tubuh kita itu sebanyak 4-7 liter per menitnya. Dalam bekerja si pompa jantung ini rata-rata 60 kali sampai 90 kali per menit. Nah, jadi kalau kita merasa berdebar-debar sampai dada kita nggak enak, itu mungkin pembuluh darah jantung kita itu sudah memompa di atas 90 menit. Jadi kalau seperti yang habis olahraga, lari-lari, kenapa jantung kita berdebar-debar? Itu karena jantungnya sedang bekerja keras untuk memenuhi asupan oksigen ke seluruh tubuh kita saat kita melakukan aktivitas berat. Pada saat adanya sumbatan, seperti ini mengakibatkan tidak normalnya alirannya, sehingga mengakibatkan nyeri di dada kita. Nah, pembentukan dari plak itu sendiri atau penebalan diakibatkan pada saat inilah terjadi serangan jantung. Adanya bentukan plak itu sendiri terdiri dari pelemakan yang menumpuk di pembuluh darah kita. Kolesterol jahat, jadi kalau misalnya bapak-bapak nyari tes, ada yang dikatakan LDL atau kolesterol jahat, secara umum dikatakan itu dapat menumpuk di pembuluh darah kita dan membentuk sumbatan. Nah, pada penderita hipertensi, kalau yang minum obatnya kadang minum, kadang enggak, membuat pembuluh darahnya menjadi rapuh. Akibat dari rapuh ini muncul perlukaan di pembuluh darah sehingga adanya sobekan. Jadi kalau dikatakan sobekan ini, pembuluh darahnya itu masuklah si kolesterol LDL tadi ke dalam pembuluh darah, berikatan dengan darah, membentuk sumbatan juga. Begitupun dengan penyakit diabetes mellitus, membuat kadar darahnya menjadi lebih kental sehingga mengakibatkan penumpukan plak di pembuluh darah. Nah, ini adalah faktor-faktor pemicu serangan jantung. Yang pertama, usia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dimodifikasi ya, dari usia, genetik, itu memang sesuatu yang tidak dapat bisa kita ubah. Namun kalau pola hidup seperti jaga makan, kebiasaan kita merokok, memperbanyak aktivitas, jadi nggak kalau bisa olahraganya dirutinkan gitu ya Pak ya, kan anjurannya 150 menit tiap minggu terbagi 3-5 kali dalam sehari. Nah, ini perjalanan pembuluh darahnya. Nah, pada tekanan darah tinggi, ini yang terjadi sobekan tadi yang saya katakan. Jadi kolesterol jahatnya bisa masuk menembus ke pembuluh darah, berikatan membentuk plak itu sendiri. Nah, ini pada penderita obesitas, bapak-bapaknya yang merasa overweight ya,
Jadi muncul perlemakan hati yang membungkus dari selaput jantung itu sendiri, membuat jantung tidak dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya, nah ini kalau yang makannya junk food, makanan GoFood malam-malam, kemudian stres. Nah pada stres, pada orang-orang yang tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengatur stresornya, jadi pada saat kita stres itu di otak melepaskan hormon yang disebut dengan kortisol. Nah kortisol ini berikatan dengan balik lagi si LDL untuk membentuk plak itu sendiri. Jadi kalau dikatakan jangan stres, ya sebenarnya nggak mungkin ya Pak ya, namanya kehidupan pasti ada stresnya, tapi bagaimana kemampuan dari personal kita untuk mengatur stresor dalam diri kita, seperti itu. Nah gejala-gejala serangan jantung yang paling khas biasanya itu nyeri dada ya, nyeri dada, jadi rasanya seperti tertimpa berat di dada, atau bahkan ada yang muncul rasa seperti terbakar, kemudian berdebar-debar, kemudian muncul keringat, rasa ingin mual, bahkan sampai muntah, nyeri di bagian tengkuknya, gejala tekanan, seperti itu. Nah itu berarti seseorang kemungkinan mengalami serangan jantung. Nah ini bahkan sampai ada yang muntah, atau paling parahnya bisa langsung tiba-tiba pingsan, seperti itu. Nah ini seperti ada yang menimpa di dadanya, rasa terbakar. Nah lokasi-lokasi dari keluhan nah ini di tengah-tengah badannya, di dada, yang menjalar ke lengan bagian kiri, kemudian menjalar ke tenggorokan, menjalar ke seperti orang nyeri sakit mah gitu Pak, kok perutnya nggak enak, seperti itu. Dan kemudian di bagian punggung belakang, ini akibat dari misalnya kadang kayak, oh si ini lagi main sepak bola, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba nggak sadarkan diri. Nah, jadi pada saat kita melakukan aktivitas berat, jantung itu juga ikut memompakan darah itu lebih cepat. Jadi misalnya ada sumbatan, jantungnya tidak dapat jantung dan pembuluh darah. Pada saat kita melakukan aktivitas berat dan ada sumbatan, jantung dan pembuluh darah tidak dapat memenuhi kebutuhan dari asupan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Makanya tiba-tiba langsung pingsan. Nah, kalau misalnya terjadi pingsan ini, apa nih dok yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat mencari pertolongan pertama ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Misal pemberian oksigen, pemberian obat pengencer darah, anti nyeri. Nah, kalau misalnya sudah terlewati fase itu, kita rujuk ke ahli jantung. Apa nih dok kalau misalnya yang terjadi, misal memang betul ada penyakit jantung koroner. Nah, dilakukan pemeriksaan rekam jantung, dilihat rekam jantungnya, kemudian apabila memungkinkan, dipastikan dengan pemeriksaan treadmill. Jadi kalau misalnya memang sudah teratasi, kemudian kita treadmill untuk melihat gambaran jantung di bagian mana nih kecurigaannya. Nah, misalkan memang, oh ya ada ternyata. Untuk lebih pastinya lagi, dokter jantung akan melakukan pemeriksaan, mungkin udah familiar sampai namanya kateterisasi. Jadi dimasukkan kamera melalui pembuluh darah, jadi dimasukkan dari sayatan tangan kanan sedikit, dimasukkan kameranya terus sampai ke dalam jantung untuk melihat seberapa besar sumbatannya, di mana lokasi sumbatannya, dan ada berapa titik pembuluh darah yang tersumbat. Apakah langsung pasti dipasang ring? Belum tentu. Jadi apabila sumbatannya masih di bawah 60%, ya apabila sumbatannya ada dan masih di bawah 60%, yang pertama tata laksananya satu, pola hidup. Jadi kalau yang merokok, berhenti merokok, yang obesitas, diperbaiki pola makannya, olahraga, tapi tentu olahraganya ini udah nggak bisa seperti yang biasa. Olahraganya yang mungkin hanya jalan cepat, seperti itu olahraga ekstrim itu sudah tidak direkomendasikan pada orang yang memiliki penyakit jantung koroner. Kemudian harus minum obat. Obatnya apa? Obatnya itu obat pengencer darah, agar pada saat darah melalui pembuluh darah yang tersumbat itu tidak ada hambatan. Yang kedua, minum obat golongan statin. Mungkin udah banyak nih yang penderita kolesterol tinggi di sini, bapaknya udah familiar dengan atorvastatin, simvastatin. Nah, fungsi dari kedua obat ini tidak hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi menjaga bagaimana supaya plaknya itu tadi tidak copot dari pembuluh darah sehingga tidak membentuk sumbatan.
seperti itu. Nah, apabila sumbatannya sudah di atas 60%, yang pertama pada saat pemeriksaan kateterisasi itu langsung dilakukan pemasangan ring atau cincin jantung yang fungsinya untuk membuka sumbatan itu. Ada beberapa titik. Nah, kalau misalnya sudah terlalu banyak titiknya, tidak dapat lagi dilakukan tidak dapat lagi dilakukan pemasangan ring, lebih di atasnya dilakukan pemasangan bypass. Jadi bypass itu dicangkok pembuluh darahnya dari betis, kemudian dipindah ke bagian jantung untuk mengganti pembuluh darah yang sudah rusak tadi. Nah, yang terakhir apa yang stage paling ininya apabila sudah tidak dapat dilakukan bypass, dilakukan cangkok jantung, tapi ya ini easy to say, not easy to do ya. Nah, namanya cangkok jantung itu mencari pendonornya lagi, kemudian masa pemulihannya itu juga nggak gampang ya Bapak. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala atau duduk kayaknya saya retest kemarin EKG saya ini nggak terlalu bagus deh gitu, atau saya udah ada penyakit hipertensi, diabetes. Nah, itu kita harus dengan kesadaran dari diri kita sendiri memeriksakan diri secara rutin. Kalau misalnya memang udah hipertensi, diabetes, harus minum obatnya, nggak boleh putus. Karena hipertensi sama diabetes itu penyakit yang bukan yang nggak bisa sembuh, tapi kita harus berdamai dengan keadaan. Kadang ada yang bilang kalau ke klinik, dok saya tuh sakit hipertensi, tapi saya takut ginjal saya rusak kalau saya minum obat terus. Nah, obat-obatan yang didesain untuk diminum seumur hidup itu Pak memang pada jangka panjangnya, tapi itu mungkin bisa belasan sampai puluhan tahun baru mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh kita seperti ginjal dan hati. Tapi apabila kita memutuskan untuk nggak minum karena ini kayaknya minum ini jadi cuci darah segala macam, itu pemikiran yang salah, itu mitos ya. Justru dengan contohnya hipertensi, kalau tensi kita sebentar tinggi, sebentar turun, nggak terkontrol dengan minum obat, itu membuat pembuluh darah kita rapuh. Yang seperti tadi kalau di jantung kan ada kebocoran. Nah, kalau di otak, kerapuhan pada pembuluh darah bisa menyebabkan stroke. Di jantung tadi bisa jadi penyakit jantung. Di ginjal itu nanti tiba-tiba tanpa ada gejala, tanpa ada keluhan, urinnya sedikit, berobat ke rumah sakit, dok kok saya buang air kecilnya sedikit ya, ternyata sudah mengalami fase gagal ginjal akibat kerusakan pembuluh darah di ginjalnya itu sendiri. Jadi dengan kita minum obat, justru kita meminimalisir terjadinya komplikasi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Begitu juga dengan diabetes. Kadar gula darah yang tinggi pada tubuh kita itu menyebabkan kerusakan-kerusakan. Kalau gula ini Pak, di istilah kedokterannya disebut mother of disease, ibu. Jadi bagaimana ibu dia melahirkan anak-anak penyakit yang lain. Di otak bisa stroke, di mata mungkin pernah dengar yang glaukoma, tiba-tiba buta permanennya nggak bisa diapa-apain lagi, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner juga, menyebabkan kebocoran juga pada ginjal yang mengakibatkan si penderita diabetes harus cuci darah. Seperti itu. Jadi banyak yang komplikasi sih. Harapan kami yang masih sehat ini, yang masih muda, tolong dijaga pola hidupnya. Kalau misalnya pun memang sudah terkena penyakit-penyakit yang memiliki faktor resiko, ya tolong minum obatnya teratur, ubah pola hidup, yang merokok ya walaupun sulit ya Pak ya. Ya itu kita bagaimana kita berdamai dengan diri kita aja sih. Perlukah kesehatan buat diri kita seperti itu. Karena saya yakin apa-apa perlu kesehatan sih, kita nggak bisa mau mengejar karir, mau melaksanakan tugas tanpa kesehatan itu semua tidak akan terjadi. Demikian sosialisasi dari kami, semoga bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Ya baik, rekan-rekan, kami sudah bersama Dokter ini bagaimana cara mengetahui gejala jantung koroner. Untuk itu materi yang cukup padat tapi namun singkat dan jelas. Kita tanpa mau memperhatikan kesehatan diri kita sendiri tentunya semua itu. Karena apa? Yang tahu kondisi kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Untuk itu apa yang sudah disampaikan oleh dokter sosialisasi tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Namun intinya kita harus sadar, kita harus tahu bahwa penyebabnya yang disampaikan oleh dokter tadi apa. Yang saya rasa kali lagi kembali ke diri kita sendiri,
Kalau kita ingin sehat, tentunya kita yang harus menyeleksi, termasuk pola hidup, termasuk menjaga kesehatan itu yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Apa? Karena sangkut pautnya cukup banyak. Ada hubungan dengan ginjal, hubungan dengan cuci darah, jantung bocor dan sebagainya. Untuk itu saya rasa terima kasih untuk sosialisasinya, Dok. Semoga semua ini bermanfaat buat kita yang ada di sini. Dan apabila rekan-rekan menemukan hal tersebut yang sifatnya mendadak, ya tolong dibantu. Cara memberikan pernapasan maupun pertolongan pertama itu paling tidak. Karena sesuai dengan surat yang beredar atau edaran dari Damsat, intinya ketika kita sudah melaksanakan sosialisasi ini, diharapkan semua anggota bisa membantu rekan kita yang pada saat tidak kita sangka, tidak duga terjadi hal tersebut di lapangan. Jadi seperti itu. Apabila nanti di antara rekan-rekan ada sprint khusus untuk tindak lanjut dalam pembinaan untuk menangani kasus tersebut, ya tolong dilaksanakan, karena ini memang program Damsat kita. Paling tidak kita mengetahui secara dini apa saja yang menjadikan penyebab jadi jantung koroner tersebut. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kita ambil hikmah dari pemberian sosialisasi ini, pasti banyak. Dan kita tidak tahu besok kita sehat atau tidak, kapan kita akan diberikan sakit, karena semua ini tergantung diri kita sendiri yang harus bisa menjaga. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sosialisasinya. Mudah-mudahan sosialisasi ini saya yakin banyak manfaatnya sekali, karena manusia hidup hanya ada di jantung pusatnya kehidupan nafas kita tadi. Kalau kita tidak pelihara, kita tidak mau memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan dokter tadi, tentunya mungkin akan rawan untuk terkena hal itu. Kalau perokok, ya mungkin kadang-kadang banyak dok yang menyampaikan bahwa saya merokok, tapi teman saya umurnya jauh di bawah saya mati duluan. Ya, jangan begitu, merokok itu juga hak kita pribadi ya, ataupun siapa lagi kalau tidak kita sendiri. Tapi kalau diri kita sendiri tidak mau merubah untuk pulang merokok dan sebagainya, ya silahkan. Tapi paling tidak dokter sudah menyampaikan resikonya apabila kita merokok yang berlebihan. Sebenarnya semua itu boleh, tapi kalau udah mulai berlebihan, minum alkohol berlebihan itu juga mabuk. Jangankan yang beralkohol, yang air putih kalau kebanyakan juga mabuk kok, kan gitu. Jadi semua itu yang disebabkan oleh berlebihan. Ini saja sedikit yang bisa sampaikan, paling tidak hal yang berbahaya ini kita bisa tanggulangi sedini mungkin, ataupun paling tidak mengurangi risiko untuk kita semua. Dan kita sampaikan kepada rekan-rekan kita, saudara kita, untuk apa yang kita dapat tadi ya bisa dituangkan kepada saudara-saudara maupun keluarga kita. Ini bisa. Demikian disampaikan dok, sekali lagi terima kasih atas sosialisasinya, semoga bermanfaat dan ini untuk nyawa seseorang yang harus kita lindungi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, bertanya. Jadi bertanya masalah kalau memang fisik seseorang itu memang tidak sama, semua berbeda-beda. Masalah kesehatan, kekuatan tuh masing-masing orang individu beda. Cuma yang mau pertanyaan saya, kita sering melaksanakan kegiatan mungkin di mata jasmani, kegiatan lari kan, lari coba itu kan satu paket gitu. Nah, mungkin selama kegiatan jantungnya berubah-ubah. Mungkin kalau bisa lari, jantung udah mulai berubah. Apakah itu kalau dipaksakan terus itu bersiko kan? Bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, kadang-kadang kan masing-masing orang dipaksakan atau itu ngonyok itu bisa. Nah, saran dia pertanyaan itu untuk jantung berubah, maka kegiatan itu sangat berisiko. Terima kasih. Mau izin menjawab Pak, jadi setelah kita melakukan aktivitas
aktivitas berat, salah satunya lari tadi, tentu badan kita mengkompensasi dengan peningkatan dari frekuensi pompa jantung itu sendiri. Jadi berdebar-debar itu merupakan hal yang wajar. Jangan sampai setelah sosialisasi ini dikit-dikit, aduh, jantung saya berdebar-debar nih, aduh, disuruh lari jadi berdebar-debar, jangan-jangan sakit jantung. Karena ada juga pemeriksaan seperti itu. Nah, tapi kita bisa membedakan kapan kita berdebar-debar yang wajar dan kapan tidak normal seperti itu. Kapan sih dikatakan tidak normal? Apabila setelah istirahat 5 menit tidak turun dari frekuensi detak jantungnya seperti itu. Apabila setelah 5 menit kok sesek ya, kok badan saya dingin ya, kok kaki tangan saya pucat, nah itu langsung segera cari pertolongan seperti itu Pak. Nah kemudian kalau lari dipaksakan ya kan, sesuatu yang berlebihan tidak baik, sesuatu yang dipaksakan juga tidak baik. Oleh karena itu harapannya dengan pola hidup rutin berolahraga, jadi badan ini juga mengkompensasi pada saat kita harus misalnya riket atau bapak-bapaknya yang mau tes kesehatan, yang mau sekolah lagi, nah itu kan jangan 1 minggu, 2 minggu sebelum riket baru dia lari, nah itu kan nggak baik ya Pak, yang baiknya itu kan di maintain yang setiap hari seperti itu. Jadi kita bedakan kapan kita berdebar-debar yang normal dan abnormal seperti itu. Berarti yang berdebar-debar yang normal itu kayak remaja janjian ketemu cewek. Nah, itu berdebar-debar. Ya, kalau nggak mungkin ada tugas yang tidak dilaksanakan, dipanggil Bapak Iya, bisa. masuk dan tekan, Marah. itu normal berarti Pak, seperti itu. Kalau nggak ada tekan justru tidak normal seperti itu Pak. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Ya, ini satu lagi. Satu lagi. Saya usia 58. Kadang-kadang kalau terlalu emosi, kalau terlalu lelah, capek, itu kadang-kadang sudah agak agak. Apa pengaruh terlalu lelah atau karena apa? Terlalu lelah, bukan menebak, jadi agak modal. Tapi kalau sudah kiri, belakang. Jadi datangnya ada tiap saat, berapa hari atau karena tapi ini loh, kalau data itu betul. Jadi apa betul? Bakal ada nyeri. Mau izin menjawab ya Pak. Nah jadi keluhan di bagian dada kita ini banyak faktornya Pak. Dari yang paling ringan, dari hanya sekedar masalah otot karena aktivitas berlebih itu bisa, kemudian ada juga karena riwayat sakit mah, misalkan karena terlambat makan, kadang udah nggak mungkin senyawa lagi, tiba-tiba nyesek aja karena menaikkan asam lambung kita yang melimpahi saluran lambung kita di bagian atasnya. Itu juga salah satu respon yang tubuh berikan adalah dari di bagian dada. Atau yang paling berat sekalipun yaitu adalah gangguan di bagian jantung. Nah, jadi seperti Bapak katakan, kalau misalnya saya sampai banget nih dok, nggak bisa aktivitas, kadang-kadang suka muncul. Nah, itu bisa diartikan dengan yang mungkin hanya gangguan di bagian ototnya aja. Tapi perlu diwaspadai. Jadi kalau misalnya ada peningkatan frekuensi bernafas kita, frekuensi debar jantung itu, jadi kita nggak ngapa-ngapain, tapi kok kayak ngos-ngosan, nggak istilahnya nggak habis ngapa-ngapain dalam keadaan istirahat, kok saya nyesek, kok seperti tertimpa beban berat, makan, nah itu kita perlu waspada. Nah itu juga dibaliknya dengan pemeriksaan fitness saya jantung aman sih, ya udah nggak perlu khawatir. Kalau misalnya ada kelainan, ada temuan di EKG rekam jantung kita, nah itu mungkin perlu pemeriksaan. Kayaknya di usia 58 kan saya nanti masuk usia lansia 60, tentu kemampuan daya tahan tubuh kita, organ-organ tubuh kita bukan yang meningkat tapi malah menurun. Ya, apa ada yang penting? Ya jelas dok, gejala lain tidak ada kayak mual atau rasa dapat air tidak. Cuma hanya di bagian selalu kelihatan. Ya kalau asam urat mungkin ya relatif lah, turun naik ya, asam urat, kolesterol, gula darah itu turun naik. Cuma itu kalau munculnya nggak biasa dok. Tidak ada gejala lain kecuali hanya naik dan tidak kalau tiga di bagian kanan. Jadi kalau nggak ada itu udah pernah. Ini era ada begini. Ada suka bunyi.
ini Pak, jadi pemicunya kapan muncul gejala tersebut jelas ya Pak ya, misalnya bisa aktivitas berat atau gimana, atau tiba-tiba tanpa ada pemicu muncul aja gejalanya. Kalau terlalu lelah juga terlalu, yang jelas situasinya nggak terlalu lelah, bisa juga karena terlalu lambat banget ya, tidak ada gejala mah atau tidak, cuma hanya terlalu lelah aja. Cuma khawatir tidak lelah pun kadang-kadang muncul. Kalau lelah mungkin tidak mau. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak lelah dia agak betul gitu. Jadi kalau duduk berjalan orang kita sudah ya. Baik Pak, kalau misalnya memang sudah pernah kejadian tanpa pencetus yang jelas muncul dari tersebut, mungkin ya nggak ada salahnya memeriksakan diri ya Pak ya, minimal ya apa jantung lah biasa, biar lebih yakin gitu loh. Ya, benar. Sama-sama Bapak. Ayo, Pak Parman yang punya tensi tinggi. Siap. Siap belum nanya kan? Nah ini nih. Ustaz. Mohon izin komandan, mungkin dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin bertanya dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahasanya untuk obat hipertensi itu kan nggak boleh putus. Apa juga berlaku untuk obat kolesterol seperti pinopibrate? Karena kalau saya sipastatin, kalau kata orang Betawi nggak nendang, nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau pakai pinopibrate, ya alhamdulillah sih ada perubahan. Dan saya pernah konsul di Kramat Jati itu waktu mau pasang pen di spesialis jantung. Waktu itu baru tahu, terus dikasih tahu jangan sampai putus obatnya mas, karena NRP sampean masih muda, belum ada 50 tahun, nanti masih muda kena stroke. Jadi untuk kolesterol itu apakah boleh terus atau seperti yang lain, misalnya yang terus cuman obat hipertensinya aja dok? Mau izin menjawab Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan, obat-obat golongan yang menekan kolesterol itu sendiri tidak hanya statin, tapi salah satunya yang juga Bapak sebutkan. Nah, saya kurang, Bapak minum obat itu terus karena ada riwayat jantung atau hanya sekedar menurunkan kolesterol? Tensi juga dok, sama Tensi juga. waktu rikes yang kedua itu agak tinggi sekitar 200 dok. Jadi fungsi dari obat kolesterol itu sendiri tadi seperti saya sampaikan tidak hanya untuk menurunkan kolesterol dalam darah kita. Jadi kalau misalnya kolesterolnya itu udah sering-sering tinggi di atas 200, kan kita anjurannya mungkin ya, saya kurang ini Pak, karena pasti yang lebih ngerti dokter ya. Tapi saya sampaikan secara global, kalau untuk obat kolesterol itu satu, tidak hanya menurunkan kolesterol, tapi ada fungsi lainnya agar supaya plak itu yang sudah terbentuk di dalam pembuluh darah kita itu tidak lepas dan membentuk sumbatan. Jadi kalau misalnya dia lepas dari tempatnya, jalan masuk ke sirkulasi darah kita, dikhawatirkan menyumbat ke pembuluh darah yang mampu disumbat dengan ukuran dari plak itu sendiri. Makanya dikatakan, Bapak NRP-nya masih muda nih, awas kena stroke. Nah, karena pemicu dari stroke itu sendiri adalah sumbatan dari pembuluh darah yang diakibatkan plak. Plak itu apa ya? Plak yang diakibatkan oleh kolesterol kita tadi, seperti itu. Jadi memang pada obat-obat, pada pasien-pasien tertentu memang diwajibkan untuk minum obat kolesterol tadi seperti itu. Dengan monitoringnya apa? Mungkin ya tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali pemeriksaan fungsi ginjal dan fungsi hati. Seperti itu, karena ibaratkan filter di dalam tubuh kita ini dua yang berperan, hati dan ginjal. Jadi kalau misalnya memang ini ginjalnya kayaknya udah agak terganggu deh karena penggunaan obat jenis A dalam waktu tertentu, kita ganti deh yang lebih ringan, atau kita ganti yang jangan difilter di ginjal, kita cari yang filter di hati, seperti itu. Jadi itu makanya kenapa orang-orang yang minum obat rutin itu disarankan untuk memeriksakan fungsi organ dan fungsi organ hati dan ginjal yang 6 bulan atau paling lama 1 tahun sekali, seperti itu Pak. Jadi kemarin nambah lagi dok, kemarin terakhir
kemarin waktu request yang terakhir sih normal dok. Jadi request yang ketiga itu sudah normal dan alhamdulillah karena saya imbangi dengan puasa, ya. sehari puasa sehari enggak itu selama hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi ya alhamdulillah dari berat badan juga saya dari 120 tinggal 100 untuk saat ini. Jadi karena saya semenjak konsul dengan dokter SPKJ itu saya jadi berpikir takutnya pertama ya tadi dokter bilang gula gitu. Jadi saya masih agak kepikiran itu untuk konsumsi obat apakah bisa untuk misalnya sehari atau 2 hari berhenti gitu nggak bisa betul. Mau izin menjawab Pak. Jadi kalau ada rasa pengennya berhenti obat aja nih kalau bisa, nah jangan khawatir karena selama dosis yang digunakan kita sesuai dengan anjuran dokter, selama kita rutin kontrol berobat, semuanya pasti ya harapannya insya Allah baik-baik aja ya Pak. Ini gemuk sehat-sehat aja, tapi yang langsing tiba-tiba ini lewat seperti itu. Jadi kemampuan kesehatan tiap orang itu jelas berbeda-beda. Mungkin dia nggak merokok, tapi turunan dari orang tuanya memiliki riwayat penyakit jantung. Mungkin dia gemuk, tapi ya masih aktivitas fisiknya, otot jantungnya masih bagus ya, sehat-sehat aja. Jadi balik lagi yang tahu kemampuan diri kita itu sendiri ya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Nggak bisa kita menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kita. Dia udah tua tapi begini-begini ini sehat-sehat aja. Ini masih muda tapi begini ya. Balik lagi kita yang tahu riwayat di keluarga kita yang tahu keseharian kita seperti itu. Jadi saya harap mudah-mudahan Bapak lebih peduli dengan kesehatannya. Yuk jaga kesehatan, pola makannya, olahraganya, rokoknya seperti itu. Yang udah minum obat rutin, diminum obatnya jangan bolong-bolong. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. Kalau bisa sih jangan ya Pak, karena memang ada hal-hal, ada penyakit-penyakit yang harus disokong dengan obat sih Pak, seperti itu. Tapi balik lagi selama kita ikutin anjuran, kita minum obat sesuai dengan dosis dokter sih, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Seperti itu. Ada lagi?